Komunitas Konsumen Indonesia meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan Kepala BPOM Penny Lukito karena dinilai tidak menjalankan tugas dan wewenang dengan baik dalam kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal yang terjadi pada balita di Indonesia. Sebelumnya KKI juga telah melakukan somasi ke BPOM terkait kasus ini. Bergabung bersama kami Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David Tobing. Pak David, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bapak atas waktu Anda dan juga saya sapa pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar. Pak Fikar, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung sore hari ini. Kami juga sudah mencoba mengundang pihak BPOM, namun tidak bergabung pada sore hari ini. Pak David, sejauh ini Anda melakukan menyampaikan somasi, tanggapan BPOM seperti apa Pak David? Ya, jadi sebelum ini pada waktu kasusnya merebak dan belum diumumkan, kami komunitas konsumen sudah membuat rilis supaya diumumkan segera nama-nama obat yang mengandung zat berbahaya dan yang tidak mengandung, serta yang aman, karena haknya juga konsumen untuk mendapatkan obat yang aman. Yeah. Tetapi kemudian yang diumumkan itu justru lebih banyak obat-obat sirup yang berdasarkan data registrasi, bukan hasil penelitian. Sehingga yang diteliti dari sekian ribu obat sirup, kalau saya tidak salah itu bisa ribuan ya, karena kita bisa lihat di data tahunan POM yang daftar ulang berapa, obat baru berapa. Dari sekian ratus Lataro, itu yang diteliti baru 23. Dan yang dinyatakan berbahaya 5 obat. Yang 198 itu bukan diteliti, tapi hanya berdasarkan data pada saat registrasi. Akhirnya karena itu berpotensi kebohongan publik, kami somasi. Kami somasi supaya seluruh obat yang pernah dikeluarkan izin edar itu diuji laboratorium. Ternyata bukannya respon positif untuk menguji yang datang, malah Kepala POM marah-marah, dia bilang sudah mengerjakan semua tugasnya, malah menyalahkan Kementerian Kesehatan, malah menyalahkan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, karenanya ada bahan baku yang diimpor masuk begitu saja. Nah itulah yang membuat akhirnya saya juga mengirimkan surat ke Presiden, karena dirasa ini sudah tidak elok, ya, seorang pejabat negara ya memimpin lembaga di bidangnya pengawasan obat melakukan tindakan yang tidak profesional dengan menyalahkan dan membuang badan kepada instansi lain, Kementerian Kesehatan, Perdagangan dan Perindustrian. Apa dasar Anda kemudian menganggap memang sudah harus secepatnya Kepala BPOM kalau tidak mundur dipecat oleh Presiden, Pak David? Ya, karena dari awal, ya seperti saya katakan prosesnya ini, dia itu tidak melakukan tindakan cepat, ya. BPOM mengeluarkan izin edar obat. Ternyata ada penyakit, ya, yang dimana 150-an telah meninggal dan diindikasikan itu sumbernya adalah zat berbahaya dalam obat sirup. Tetapi bukannya cepat meneliti obat-obatan, malah hanya mengumumkan ini aman, padahal amannya bukan berdasarkan laboratorium, berdasarkan registrasi awal. Dari sana terlihat profesionalan dia. Padahal tugas dia tuh ada loh di dalam Perpres, melakukan uji laboratorium untuk investigasi. Ya, bisa melakukan intelijen malah ya? Ya, betul, intelijen. Ya, jadi karena ini tidak dilakukan, maka saya anggap ini sesuatu yang tidak pantas, tidak patut dalam mengantisipasi gejolak penyakit yang ada. Dan sudah sepatutnya harusnya sih mundur ya, tapi ini malah nyalahin orang lain, menyalahin instansi lain. Ya akhirnya saya melaporkan ke Pak Jokowi sebagai atasan yang melantik dia untuk bertindak gitu loh. Oke, baik. Selain itu adalah jalur yang ditempuh oleh Pak David ya, melakukan somasi, kemudian tembusannya kepada Presiden Jokowi, meminta untuk mencopot Kepala BPOM. Mas Fikar, kita lihat kasus ini sekarang memang sudah masuk ke ranah pidana. Ada sejauh ini memang baru perusahaan farmasi yang dipolisikan BPOM ya, karena memang itu adalah salah satu kewenangan BPOM untuk memberikan sanksi administratif memang.
tapi belum ada penetapan tersangka. Apakah BPOM menurut Anda di sini, Mas Fikar, kalau melihat dari rentetan runutan kasusnya juga bisa terjerat pidana? Ya, kalau menurut saya secara pidana ya, obat kan sebelum beredar masuk ke BPOM dulu, ke BPOM dulu. Ya. Ya, artinya dia punya tanggung jawab pengawasan sebelum obat atau makanan itu beredar di masyarakat. Ya. Dan artinya juga kalau kemudian dia dengan maksudnya gini, dengan kewenangan tugas pengawasan itu, dia kan bisa meloloskan dan tidak meloloskan, kan begitu, Ya. ya kan? Nah, tapi ketika dia meloloskan, artinya sama dengan itu lolos dari pengawasan. Artinya lulus lah kira-kira gitu, bukan lolos, lulus dari pengawasan. Artinya memenuhi syarat untuk beredar. Nah, namun ketika kemudian obat atau makanan itu menimbulkan bahaya dan bahkan menimbulkan kematian, umpamanya, maka tidak hanya produsen obat kalau menurut saya, ya, tidak hanya produsen makanannya yang kena, tetapi juga BPOM juga ikut bertanggung jawab gitu. Ya, secara material, ya, secara material obat atau makanan yang menyebabkan kematian atau menyebabkan bahaya itu paling bertanggung jawab ya secara pidana. Tetapi juga secara administratif BPOM sebagai instansi yang meloloskan peredaran itu juga ikut bertanggung jawab. Artinya paling nggak namanya penyertaan lah gitu. Ya, artinya dia bisa masuk pasal 55 atau 56 gitu. Pasal ya, 55 56 itu hukumannya berapa lama, Mas Fikar? Itu ya untuk tergantung tuduhan pokoknya. Kalau tuduhan pokoknya, itu juntonya umpamanya, ya. karena kelalaian menyebabkan kematian orang, umpamanya ya, maka ikut itu 5556 itu peserta, gitu. Dia pembantu atau peserta. Ya, artinya yang ikut juga menyebabkan obat itu beredar dan obat itu menyebabkan kematian, gitu. Nah itu dia sama, gitu. Hukumannya sama dengan pelaku utamanya. Oke. Kalau misalnya dilihat sekarang yang saat ini terjadi, kalau misalnya ada yang sekarang pihak meminta dilakukan pemeriksaan betul-betul terhadap BPOM ya, secara pendekatannya pidana sekarang, Mas Fikar, apakah itu memungkinkan? Iya, artinya sepanjang hari ini sampai hari ini kan tugas BPOM itu yaitu tadi kan pengawasan obat dan makanan, dan itu ada Kepresnya sendiri, ada aturannya sendiri gitu. Nah, kalau dia menyalahi tugas itu, yang pertama secara administrasi kenegaraan dia pasti juga ada sanksinya gitu ya. Tapi secara hukum, secara bahwa ada obat yang menimbulkan kematian atau penyakit umpamanya, padahal obat itu sudah lolos dari pengawasan BPOM, pengawasan BPOM. Nah, maka dia juga ikut bertanggung jawab. Selain produsen obatnya atau produsen makanannya yang kena, juga menurut saya BPOM juga. Kalau kemudian terbukti ya obat dan makanan yang beredar itu kandungannya di atas yang diumumkan di dalam kemasan gitu. Ya, kan bisa juga kematian itu karena ada penyakit di masyarakatnya sudah punya penyakit, makan makanan atau obat itu langsung meninggal juga gitu, kan bisa juga seperti itu gitu. Nah, karena itu yang jadi persoalan untuk BPOM adalah dan produsen adalah apakah kandungan obat yang beredar itu sama tidak dengan yang disetujui ketika diawasi oleh BPOM. Itu yang menjadi soal, bahwa obat itu menimbulkan kematian umpamanya gitu ya, atau menimbulkan penyakit, itu kan nanti akan ditentukan sendiri apakah kematian itu karena obat atau karena masyarakatnya yang punya penyakit gitu. Atau apakah penyakit itu lahir karena obat atau memang sudah ada penyakit di dalam masyarakat, kan itu ada penelitian sendiri. Tetapi bahwa BPOM itu tidak hati-hati kemudian umpamanya melebihi tidak sesuai dengan kemasan, ya tidak sesuai dengan hasil penelitian yang kemudian dimuat dalam kemasan. Nah, itu yang kesalahannya di situ kalau menurut saya. Oke. Pak David, apakah kemudian KKI sudah menyampaikan somasi, tapi bagaimana dengan keluarga korban? Apakah ada
spesifik langkah hukum yang akan dilakukan berkaitan dengan ini. Mungkin Anda juga sudah berbincang dengan beberapa keluarga korban. Nanti kita bahas setelah jeda ya, Bapak-bapak tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan saya masih bersama dua narasumber yang bergabung secara virtual, yaitu Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David Tobing dan juga pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar. Pak David, kita masih membahas berkaitan dengan permintaan agar Presiden mencopot Kepala BPOM berkaitan dengan kasus gangguan ginjal akut yang terjadi pada balita. Pak David, apakah kemudian KKI sudah sempat bertemu dengan keluarga dan apakah langkah yang dilakukan KKI ini juga merupakan permintaan dari keluarga? Ya, jadi kami belum pernah bertemu keluarga, namun KKI ini adalah Komunitas Konsumen Indonesia. Ya. Seperti YLKI, kami adalah lembaga resmi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Konsumen, terdaftar di Kementerian Perdagangan dan Kemenkumham. Ya. Jadi lembaga ini berhak mewakili konsumen, dan itu sudah ada tugas-tugasnya. Ya. Justru kami berhak mewakili konsumen. Kami juga terbuka apabila ada keluarga yang ingin melaporkan kasusnya. Dan kami dengar selain di Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang sudah membuka posko, YLBHI pun sudah membuka posko, kami dengar, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Sehingga keluarga-keluarga yang memang sudah mendapatkan bukti otentik sakitnya si anak atau meninggalnya si anak itu akibat obat sirup, itu bisa melakukan upaya hukum menuntut pertanggungjawaban. Baik, Mas Fikar, menyambung dari yang disampaikan Pak David, bisa melakukan upaya hukum. Opsinya sekarang untuk keluarga, upaya hukum apa yang bisa dilakukan? Saya tahu mungkin sebagian keluarga memilih untuk tidak melanjutkan dan melakukan bersikap ikhlas mungkin atas berpulangnya buah hati mereka, tapi pasti masih ada beberapa keluarga lain yang merasa ini betul-betul ada kelalaian dari unsur pemerintah. Ya, saya kira kalau menimbulkan kematian, ya suka atau tidak suka, kalau kematian itu tidak wajar, ya harusnya proses pidana itu jalan. Gitu. Class action? Ya kalau memang, ya bisa class action atau bisa dengan sendirinya gini. Kalau kematian itu, ya kematian di mana-mana ya takdir gitu ya. Tapi kalau kematian, sebab kematiannya itu tidak wajar, umpamanya karena overdosis obat yang mengandung unsur tertentu dan sebagainya. Nah itu menurut saya ada jalan masuk polisi atau penegak hukum untuk mempersoalkan itu, gitu. Ya, kalau bisa memang ada pembuktiannya gitu. Ya, tapi kan mati sendiri kan takdir sebenarnya ya kan. Nah cuma kan sebabnya itu yang ya kalau memang sebabnya tidak wajar gitu ya, itu tadi yang saya bilang. Kalau memang ada penelitian bahwa kematian itu disebabkan oleh overdosisnya muatan satu zat dalam satu komponen obat umpamanya atau komponen makanan, ya saya kira itu bisa jalan masuk penegak hukum untuk masuk proses pidananya. Pak David, kalau misalnya sekarang ada tanggapan, sekalipun memang tidak menunjuk secara langsung, tapi ada tanggapan dari BPOM mengatakan warga atau mereka yang meminta BPOM mundur itu artinya tidak tahu bagaimana kinerja atau apa saja yang semestinya dilakukan oleh BPOM. Apa tanggapan Anda, Pak David? Ya, yang pertama seperti ini ya, kita mempunyai satu lembaga di negara ini, namanya Ombudsman Republik Indonesia. Lembaga ini mengawasi pelayanan publik dan mengawasi badan publik ya dalam memberikan pelayanan publik. Ombudsman sudah mengeluarkan statement bahwa terjadi indikasi ya, tapi sudah sangat berat indikasinya ada maladministrasi dalam fungsi pengawasan BPOM. Jadi pihak yang memang diberikan kewenangan untuk mengevaluasi, mengawasi, itu kan sudah bilang ada maladministrasi. Tapi kalau BPOM-nya bilang saya udah kerja dengan baik, ya mana mungkin orang yang dia bilang kerja dengan baik harus orang lain dong yang menilai. Dan di negara ini ada undang-undang pelayanan publik, itu yang berhak menilai adalah ombudsman. Nah itu yang pertama. Yang kedua, coba lihat
sampai saat ini baru 23 obat yang diuji lab. Dan tadinya ada 5 yang berbahaya, tahu-tahu dikoreksi jadi tinggal 3. Kemudian di 7 yang tidak berbahaya, tahu-tahu dikoreksi dari 7 ada 2 yang tidak aman, ya kan, atau yang berbahaya. Akhirnya sekarang 5. Jadi 17 yang hasil uji lab itu 18 aman, 5 yang tidak aman. Pertanyaannya kan, masa sih udah 2 minggu, 3 minggu baru 23 yang diuji? Ini bisa kita lihat kok di website BPOM. Yang 198 itu belum diuji. Betul. Jadi menurut saya ya berkaca dari situ terlihat kok tidak profesional gitu ya. Anda melihat ini ketidakprofesionalan atau Anda melihat ada kejanggalan yang lain, Pak David? Sebenarnya gini, yang kejanggalan lain adalah ketika BPOM merilis statementnya bahwa diserahkan kepada produsen menguji sendiri produknya, kemudian dilaporkan ke BPOM. Ini kejanggalan menurut saya. Di awal, pada saat registrasi, BPOM itu tidak menguji sama sekali. Hanya percaya begitu saja, terus dikeluarkan surat edar, izin edar. Nah, taruhlah itu udah berjalan, ya, walaupun tidak patut menurut saya SOP-nya. Tetapi ketika ini sudah jadi masalah besar, kok nggak diuji sih? Malah disuruh lagi produsennya uji sendiri deh. Kalau yang diuji itu kebetulan yang bagus. Nanti produsennya bisa aja pas menguji ternyata hasilnya jelek, nggak usah diinfokan, saya uji lagi aja yang bagus. Sebenarnya saya nggak mau ngutak-ngatik ini, tapi logikanya di mana gitu loh. Ketika dia sebagai badan pengawas tapi menyerahkan pengujian kepada produsen. Oke. Mas Fikar, kalau misalnya dari sisi hukum, Anda melihat adakah kejanggalan dari penanganan kasus ini karena berlarut-larut dan sampai sekarang baru ada penetapan 3 perusahaan farmasi yang dipolisikan, dilaporkan ke polisi oleh BPOM? Iya, saya kira begini, terbalik juga itu BPOM mempolisikan produsen gitu ya, karena sebenarnya tanggung jawab ada di dia, karena garda terakhir dari peredaran obat dan makanan itu BPOM gitu loh. Artinya memang tanggung jawabnya di dia. Nah, kalau ada obat beredar atau makanan beredar tapi sudah punya nomor registrasi dari BPOM, maka menurut saya yang salah ya BPOM gitu. Iya kan? Artinya dia berani mengedarkan, pasti dia sudah dapat nomor tuh, sudah dapat izin registrasi atau apa gitu. Nah, tapi kalau memang belum dapat izin registrasi sama sekali, nah sepenuhnya itu tanggung jawab ada pada produsen obat dan makanan. Tetapi kalau sudah dapat nomor registrasi, ya registrasi pengawasan, ya maka tanggung jawab itu ada pada BPOM. Walaupun tidak sepenuhnya, walaupun tetap, umpamanya kalau obat itu menimbulkan bahaya atau menimbulkan kematian, tetap produsen obatnya juga kena, tapi BPOM juga kena gitu, karena sudah mengeluarkan pengawasan, tapi juga ada akibat negatifnya juga gitu. Tapi kalau belum ada pengawasannya, ya menurut saya dua-duanya juga kena. Kenapa bisa lolos dari pengawasan gitu? Iya kan? Mestinya BPOM juga mempidanakan produsennya juga, mestinya seperti itu. Oke, baik. Pak David, apa kemudian langkah selanjutnya yang akan diambil oleh teman-teman di KKI? Ya, kami KKI itu akan mengajukan gugatan, namanya gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa di PT UN Jakarta. Jadi somasi yang kami lakukan itu adalah tahapan, ya. Kalau dia mau melakukan sesuai dengan yang kami usulkan atau kami maksud, yaitu melakukan pengujian terhadap seluruh obat-obat yang sudah diberikan izin edar, maka nggak perlu gugatan. Tapi hingga hari ini karena tidak ada respon sama sekali, ya kami dalam waktu dekat mungkin 1-2 hari ini akan mengajukan gugatan ke PT UN. Oke, baik. Baik Bapak-Bapak, kita akan terus mengawal betul kasus ini karena bagaimanapun korbannya sudah terlalu banyak dan itu bukan hanya angka, tapi mereka adalah balita, memiliki keluarga yang semestinya juga memiliki masa depan. Terima kasih Pak David Tobing sore hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom. Mas Fikar, terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, Mbak Putri. Oke, sore.
Dan informasi terkini lainnya kami hadirkan sesaat lagi tetap di CNN Indonesia Newsroom.